Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam renungan harian Gereja Toraja edisi Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan melalui doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang menjadi terang bagi hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami, dan mampukanlah kami untuk menghidupi kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menolong kami memahami kehendak-Mu dan memberi kami kekuatan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada saat ini dipilih dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Firman Tuhan. Berbahagialah kamu yang mendengar firman Tuhan serta merenungkan dalam hari kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca, kita akan renungkan melalui tema mengenal Kristus dan menghidupi kasih-Nya. Banyak orang hidup dalam perasaan bersalah karena tindakan yang dilakukan mendatangkan penyesalan. Entah itu perkataan yang menyakitkan atau emosi yang tidak dapat ditahan. Karena perasaan bersalah ini, tidak sedikit pula orang yang merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6 mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya memang dipanggil untuk menjauhi dosa. Artinya, menjadi orang Kristen bukan hanya soal mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi juga berusaha hidup benar setiap hari. Namun Yohanes juga mengerti bahwa manusia tidak sempurna. Ia tahu bahwa dalam perjalanan hidup, kita bisa saja jatuh dan melakukan kesalahan.
Karena itu ia berkata, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia terpisah dari Allah dan tidak mampu datang kepada Allah dengan kekuatan sendiri. Tetapi Yesus Kristus menjadi pengantara melalui kematian dan kebangkitannya, membuka jalan supaya manusia dapat kembali berdamai dengan Allah. Ini adalah kabar yang sangat menguatkan kita. Tuhan tidak menutup pintu bagi orang yang mau kembali kepadanya. Ia selalu membuka jalan pemulihan bagi yang mau datang dengan hati yang bertobat. Ia juga mengingatkan sesuatu yang penting, bahwa menunjukkan pertobatan itu harus nyata melalui cara hidup. Artinya, iman kepada Kristus harus terlihat dalam cara kehidupan kita setiap hari. Cara kita memperlakukan keluarga, cara kita berbicara kepada sesama, cara kita bersikap di tengah jemaat dan masyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mengenal Kristus berarti mengenal teladannya dan melakukannya. Belajar mengasihi, mengampuni, hidup dengan rendah hati, dan berusaha melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk semakin mengenal Yesus Kristus, bukan hanya melalui pengetahuan, tetapi melalui kehidupan yang taat kepada kehendak-Mu. Mampukan kami menghidupi kasih Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, sehingga melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan. Sertailah setiap langkah kami dengan penyertaan, hikmat, dan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.